94.9 Gus FM, good news for the family. Selamat pagi Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya kali ini dalam program Saber Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda dari Good News Family di kesempatan pagi hari ini. Jadi buat Anda yang ada pertanyaan silahkan kirimkan melalui WhatsApp ya, di 2 nomornya Good News. Walaupun gitu ya, ini info terlebih dahulu, list pertanyaan buat hari ini tuh sudah panjang gitu ya. Karena karena satu, mmm, minggu lalu ada pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Jadi kita harus jawab di hari ini. Terus yang sudah kirim pertanyaan buat hari ini itu juga sudah panjang gitu. Jadi udah banyak juga pertanyaannya. Nah, makanya Ningrum, sudah sampaikan terlebih dahulu ya kalau mau kirimkan pertanyaan sekarang, nggak tahu bisa terbaca atau tidak gitu ya, tapi semoga bisa selesai. Karena kalau nggak selesai ini nanti pending-nya 2 minggu. Ya nggak apa-apa lah ya. Oke, dan selamat beraktivitas buat semuanya. Ningrum menyapa juga pendengar setianya Saber Hamenja, Pak Eko, lalu Pak Unang, Bu In, Bu Kuntari selamat pagi. Lalu juga Pak Yanuar Adesoma juga selamat pagi, selamat beraktivitas. Terus juga semuanya aja yang kadangkala suka ketemu sama saya terus menyapa dan saya nggak tahu namanya. Oke, yap, dan juga yang mungkin buat yang, ada di manapun gitu ya dan lagi dengerin kita, lagi di jalan gitu, nggak apa-apa, tetap semangat. Karena, buat pagi ini kalau Sabar Hamaja itu Ningrum sering kali ketemu gitu ya, terus disapa, "Eh, Ningrum ya?" Gitu, "Iya, yang di Sabar Hamaja sama Bu Elis, iya," gitu. Terus, saya lupa nanya namanya. Jadi kita cuma jawab, "Ya ya ya," aja. Oke, Nino sudah terhubung melalui aplikasi Zoom ya bersama dengan teman ngobrol saya yang akan menjawab. Sabar aja kalau yang mungkin baru dengerin pertama gitu ya. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Nah, ini yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan saya yang akan menjadi teman ngobrol saya di pagi hari ini. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Oke. Selamat pagi, Bu. Waran. Iya. Halo, Ibu. Selamat pagi. Sebentar. Waran itu yang mana? Oke. Udah ya, Ningrum suaranya udah kedengeran kan harusnya. Yap. Ya buat Anda yang mungkin mau, hanya mendengarkan, oh ya Pak Agus ya tadi ya yang Ningrum saya hanya mendengarkan aja boleh, nggak apa-apa Pak. Terima kasih ya. Oh, terlempar keluar. Sambil ditunggu ya Guntur Syawli ya. Karena sepertinya ini, nggak tahu bad sinyal atau apa, tapi kita berdoa Tuhan memberkati sinyal ya. Sepanjang siaran ini bisa lancar, aman, jaya gitu ya. Jaya di udara kali. Selamat pagi Ibu. Pagi Ningrum, Yes, apa kabar Ibu? kabarnya dahsyat dan luar biasa. Setiap Ye. hari Tuhan Yesus baik. Amin, Amin. amin. Iyalah kita tuh kalau bangun pagi gitu ya. Itu kalau bangun pagi tuh kadang sambil mikir, ih aku masih bisa bangun Tuhan Yesus baik gitu. Coba Amin. kalau nggak diizinkan bangun gitu kan, Tuhan Yesus tetap baik. tetap baik karena kita dipanggil pulang berarti ya. Iya, ketemu dia. Tuhan Yesus terkasih jiwa kita. Betul betul. Oke, ini udah ada pertanyaan yang minggu lalu nggak selesai, Bu. Karena waktu itu kita memang waktunya cukup mepet gitu ya, selesai gitu. Jadi ada pertanyaan dari minggu lalu kita bahas terlebih dahulu ya, Bu. Ya, oke, Ya. siap. Oke. eh Bu Elis dan Ningrum, bagaimana caranya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati?
Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, caranya jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau orang bilang percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia bersandar kepada pengertiannya sendiri, itu berarti dia nggak percaya sama Tuhan Yesus. Saya kasih contoh ya. Misalnya gini, ini dulu saya sudah pernah kasih contoh. Pada waktu saya mau makan sup, saya ngomong begini sama anak saya. Mbak, ambilin saya sup di mangkok. Saya mintanya di mangkok. Orang kalau percaya ya nurut aja toh. Tinggal diambil aja di mangkok. Itu kan? Itu percaya dengan segenap hati. Ketika supnya datang, supnya tuh dikasih di piring. Piring yang lebar. Walaupun ada cekungnya sedikit. Ketika saya pegang sup di piring itu, saya bilang, loh, saya ini kan minta sup di mangkok. Kenapa kamu kasih di piring? Anak saya ini di rumah, pembantu saya di rumah, dia bilang, nggak enak, Bu. Enak makan sup di piring lebar, luas. Kalau pakai mangkok, sempit. Ketika dia berkata demikian, aku ngomong sama dia, yang mau makan saya atau kamu? Yang mau makan saya kan? Yeah. Dan kamu yang kedua, kamu lupa kalau mataku itu buta. Makan sup di mangkok buat saya lebih enak. Karena kalau ada wortelnya, kentangnya jatuh, tinggal aku sendok lagi ketemu. Gampang. Karena sempit. Yeah. Tapi kalau dikasih di piring, wortelnya atau sosisnya jatuh, masuk lagi ke piring. Saya nyarinya wortelnya seperti nyari ikan di tengah laut. Sendok, orang ketemu-ketemu. Yeah. Ya kan? Yeah. Kenapa? Karena dia tangkap perintah saya pakai pengertian dia. Nah, sedangkan pengertian saya dengan pengertian dia itu berbeda. Saya mikir simpel, dia mikirnya nggak usah begitu. Nah, nurut pikirannya dia sendiri. Itu kalau mau percaya sama Tuhan dengan segenap hati, ya apapun yang Tuhan katakan turuti aja, nggak usah diolah pakai pengertian kita. Karena pengertian kita dengan pengertian Tuhan, Yesaya 55 bilang setinggi langit di atas bumi. Demikianlah jauhnya pikiranmu dari pikiranku, jalanku dari jalanmu. Nggak ketemu. Mau percaya sama Tuhan dengan segenap hati. Kayak kita mau duduk di kursi itu loh. Ketika bertamu di rumah orang, ada kursi langsung kita duduk, nggak mikir. Ini kursi, ini kuat nggak ya panggung tubuhku ya. Ambruk gak ya kina tak dudui. Nggak mikir gitu tuh. Ya kan? Ya udah, itu seperti itu percayanya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, apa yang Jangan Tuhan katakan? Ya. Apa yang Tuhan katakan, lakukan, gitu ya. Apa yang Tuhan perintahkan, kerjakan. Bukan kemudian diolah dengan pikirannya kita sendiri. Gitu. Itu percaya dengan segenap hati. Lanjut ya, ini pertanyaan selanjutnya. Bu, ada pendeta yang mengajar, waktu kita perjamuan kudus, kita memperkatakan, tubuhmu menundukkan dagingku dan darahmu menundukkan jiwaku. Apakah itu betul, Bu? Iya. Tubuhmu menaklukkan kedaginganku. Kalau darah Yesus itu bukan apa tadi? Menundukkan jiwaku. Menundukkan jiwa. Enggak. Darah Yesus itu tebus dosa kita. Ya. Darah Yesus itu tebus dosa kita.
menyucikan kita, membeli kita, membayar lunas kita dari cengkeraman kuasa setan dan iblis. Darah Yesus itu membenarkan dan menyelamatkan kita. Itu semua ayatnya ada di 1 Petrus, di 1 Yohanes 1. Itu ayatnya. Jadi darah Yesus itu bukan untuk menundukkan jiwa kita. Jiwa kita diperintah aja dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan jiwaku tenang. Takluk dan tunduk pada pikiran Kristus. Tapi darah Yesus sucikan aku. Darah Yesus lepaskan dan bebaskan aku dari cengkeraman kuasa setan dan iblis. Darah Yesus telah membenarkan dan menyelamatkan aku dari murka Allah. Darah Yesus telah membeli aku bagi Allah dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa, menjadikan aku imam yang rajani, dan aku akan memerintah sebagai raja di bumi. Itu darah Yesus. Ya, darah Yesus ini minggu lalu Ibu udah sebutkan ya kuasa darah Yesus itu ya, menyucikan, membeli kita bagi Allah, gitu kan. Dan lain-lain tadi yang sudah disebutkan. Minggu lalu kita sudah sebutkan itu. Lanjut. Bu, apakah berarti doa profetik itu harus dapat dari Tuhan? Tidak boleh kita ngarang kata-kata sendiri. Enggak, ya betul. Doa profetik itu harus apa yang kita dapat dari Tuhan. Misalnya nih, kita berkata, misalnya nih Tuhan bilang, Semarang jadi kota percontohan. Itu kan kita dapat dari Tuhan. Semarang kota perlindungan, itu Tuhan yang ngomong. Dari para pendoa dapat, kemudian ada habis itu beberapa pendeta dari luar negeri berdatangan dan mengatakan kota Semarang itu kota percontohan, kota perlindungan. Jadi Goshen, tempat yang dipisahkan Tuhan dari kebanyakan hal yang lain. Misalnya begitu. Harus dari Tuhan. Karena profetik, kata profetik, nubuatan itu datangnya bukan dari kita. Kalau dari kita lu buat-buat. Tapi kalau nubuat itu dari Tuhan. Misalnya ketika saya di Telogoweru, Tuhan yang ngomong bahwa desa ini akan jadi pusat pengetahuan. Misalnya akan dapat, terus misalnya Semarang ini akan jadi, Telogoweru ini akan jadi berkat bla 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 bla. Mensuplai. Nah itu semua ngikuti apa yang Roh Kudus katakan sama kita. Jadi kita nggak bisa ngomong berdasarkan maunya hati kita. Maka ketika saya sampaikan hal itu kan Pak Lurah dan penduduk berkata, gimana Telogoweru kok mau jadi desa percontohan? Gimana kok desa Telogoweru akan jadi jadi pensuplai bla 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 gitu, ilmu dan pengetahuan. Semua Pak Lurah bilangin saya, doanya mokal, orang masuk di akal. Doanya Bu Elizabeth. Dia bilang gitu. Tapi ternyata semua terjadi. Kenapa? Karena yang ngomong bukan saya. Tapi Roh Kudus. Tapi kalau itu saya yang ngomong belum tentu jadi. Ya. Jadi nubuat itu memang dari Tuhan. Yes. Profetis tadi ya, perkata doa profetik itu harus dapat dari Tuhan gitu ya. Lanjut. Bu, kenapa Yesus sebelum mati di kayu salib itu berkata, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena pada saat itu Yesus mewakili kita sebagai manusia. Yesus itu kan 100% manusia, 100% Allah. Pada waktu dia jadi manusia,
Dia memosisikan diri sebagai manusia. Yeah. Nah, akibat dosa itu manusia terpisah dari Allah. Akibat dosa itu Allah meninggalkan manusia. Maka ketika Yesus sudah minum cawan yang berisi murka Allah di Taman Getsemani, akhirnya Yesus bisa ditangkap, bisa diadili, bisa dicambuk, bisa dianiaya. Sampai dia bisa disalib. Itu posisi manusia. Karena dia sudah minum cawan yang berisi murka Allah. Nah, akibat dosa yang ditanggung dia, Bapa itu meninggalkan Yesus. Akibat dosa Allah itu meninggalkan kita manusia. Coba kita lihat sebelum Yesus minum cawan yang berisi murka Allah. Setiap kali ada orang yang mau nangkep dia, mau bunuh dia, Yesus hilang loh, tiba-tiba hilang, lenyap, pergi, nggak tahu kemana. Nah itu, tapi begitu saatnya tiba, begitu dia di Taman Getsemani, dia minum cawan yang berisi murka Allah, turun dari Getsemani, dia langsung ditangkap. Yeah. Ya, oke. Dia berteriak seperti itu karena posisi dia sebagai manusia dan manusia yang penuh dosa, sehingga karena dosa itu Allah meninggalkan manusia. Yeah. Karena saat itu dia sedang menanggung dosa itu loh, yang kita terpisah dari Allah karena dosa itu. Itu ya. Lanjut. Bu Elis, beberapa waktu yang lalu terjadi penodongan dan penjambretan di satu daerah di Semarang. Pagi-pagi korbannya ini mau ke gereja, malah kemudian terjadi kejahatan itu. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan tidak melindungi, Bu? Padahal dia mau pergi ke gereja, bukan mau ke tempat yang tidak benar. Satu, Tuhan melindungi, tetap melindungi. Nyatanya dia nggak mati kan? Ya, cuman luka ya. Luka kan? Percayai bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi, semua pasti mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Tapi apa yang akan terjadi dengan dua orang ini kan kita nggak tahu. Yang kena jambret itu kan yang diambil dompetnya tuh yang jemput. Tapi yang babak belur itu justru yang mau dijemput loh. Kalau nggak salah ceritanya gitu kan. Nah di balik ini kita belum tahu sebetulnya apa yang sedang terjadi dan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, kita nggak tahu. Maka kita nggak bisa ngomong dulu. Yang kedua, kadang orang itu zaman sudah begini, suka show off, suka flexing. Ya. Suka flexing pakai perhiasan kerombyong-kerombyong gitu loh. Itu kan menimbulkan iri hati dan kecemburuan bagi banyak orang. Dan itu sebetulnya akan jadi pencobaan buat diri sendiri. Karena apa? Ya, orang di sekitar kita ini kan banyak yang nggak punya uang, yang lagi sulit, mau makan aja nggak bisa, keluarganya sakit mau berobat aja nggak bisa. Tapi kalau kita jalan dengan perhiasan yang begitu, misalnya ya, dengan aksinya gitu, ya itu kadang-kadang ya pencobaan itu apa ya dibuat sendiri gitu. Jadi belum tentu kesalahan dari Tuhan lah. Maksudnya ini boleh pakai, tapi berhikmat yuk. Ini zamannya sudah seperti apa. Mbok jangan pakai apa ya perhiasan yang norak banget gitu. Jangan terburu-buru kita judgement atau
menuduh Tuhan yang tidak melindungi gitu ya. Heeh. Karena pasti ada maksud baik Tuhan gitu untuk segala sesuatu. Entah itu sebagai sebuah bentuk pendewasaan, entah itu sebagai satu bentuk hal yang baik gitulah ya pokoknya. Kalau kita Ada kan, satu, ya Bu. ya, satu kali itu ada anak Tuhan Mm, mau keluar dari rumah, dia mau pergi, dia mm, berdoa, Tuhan lindungin aku, itu kan? mm, Dia pergi naik kereta api. Ketika dia naik kereta api, di tiket di tiketnya dia duduk itu ternyata sudah didudukin orang. mm, Dia bilang ini tempat dudukku, tapi orang itu ngotot, enggak, ini tempat duduk saya. Diusir sama tentara kayak orang, pokoknya orang yang berkuasa lah tahun itu. mm, Akhirnya dia pergi, dia pindah ke duduk gerbong lain. Dia duduk di situ, nggak lama datang anak-anak muda yang ngerokok. Tahun itu ya kereta api belum pakai AC ya. mm, Terus ngerokok dan bawa minuman. Wah, ketawa cekakaan, ganggu. Akhirnya dia pindah lagi. Tidak dapat tempat, akhirnya dia masuk ke gerbong barang. Di mana di situ ada banyak pedagang sayur, pedagang yang bawa barang karung-karungan itu loh. mm, Karung-karung banyak sayur, kelapa, dan sebagainya. mm, Singkat cerita akhirnya bapak ini duduknya di gerbong kereta api tempat barang-barang. Kumpul sama pedagang sayur. mm, Sambil duduk di situ dia meratap, Tuhan, kenapa ya hari ini sial banget. Aku kan sudah berdoa, tapi tempatku direbut orang. Pindah lagi ketemu anak-anak muda yang berandalan, yang minum dan ngerokok. Sampai aku nih nggak dapat kursi tempat dudukku, dia dapatnya di gerbong kereta api yang paling belakang. Dia lagi asik ngomong begitu, nggak lama dia lagi duduk nyantai, nggak lama tiba-tiba terjadi benturan keras. Apa yang terjadi? Kereta api itu kecelakaan. Yang depan itu gerbongnya guling semua. Dan ketika dia keluar dari gerbong, sayurnya dia yang terlepas dan yang tetap utuh berdiri, dia turun, dia jalan. Dia ngelihat gerbong yang di mana anak-anak muda, kaget dia. Itu kecelakaan, orangnya mati semua. Dia masuk lagi ke gerbongnya yang diambil sama orang yang berkuasa itu. Di situ juga orangnya meninggal. Baru di situ dia berkata gini, Tuhan, terima kasih. Ternyata engkau melindungi aku. Ampuni aku Tuhan kalau aku salah. Aku tadi merasa aku ini nggak benar, gitu loh. mm, Merasa ya begitu. Merasa Tuhan kenapa nggak dengar doaku, ya, apa salahku, apa dosaku. Nah dia banyak hal gitu. Ternyata Tuhan punya rencana yang kita nggak pernah ngerti. Itu ya, tahun 80 berapa ya kecelakaan kereta api Semarang Jakarta. mm, Jagotabek kelihatannya atau mana? mm, ya. Jadi jangan terburu-buru untuk menjudge atau menghakimi bahwa Tuhan itu nggak baik gitu ya, atau Tuhan nggak melindungi kita. Karena kita nggak pernah tahu apa sebetulnya yang sedang Tuhan kerjakan, gitu ya. Intinya tetap berprasangka baik kepada Tuhan. Oke, lanjut. Bu, kita sebagai anak Tuhan perlu ndak sih kalau mau pergi bawa pentung atau senjata buat jaga-jaga di jalan? Ada teman saya malah bawa pistol kalau pergi buat jaga-jaga kalau ada orang jahat katanya. Nah, nah itu kalau
mau pakai kekuatan diri sendiri begitu. Iya. Ya. Tapi kalau kita mau ngandalin Tuhan, percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan di dalam kita, malaikat diperintahkan jagai kita di sekeliling kita, berkemah di sekeliling hidup orang benar. Ya kita nggak usah bawa gituan, ngapain. Kadang-kadang ya yang dibawa itu malah dipakai nusuk kita. Pentung kita pegang kadang-kadang justru diambil, direbut sama tangan mereka, malah jadi senjata mereka. Kalau saya sih ikutin aja 2 Korintus 10. Memang kita masih hidup di dalam dunia. 2 2 Korintus Korintus 10 ayat 3. 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Terus 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Terus. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, udah. Jelas. Jelas. Ya. Ya. Jadi kalau saya ya bilang nggak perlu, ngapain? Ya. Kita punya senjata paling ampuh kok, Roh Kudus. Ya. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Lanjut ya. Bu, ada pendeta yang berkata, kalau kita berbuat baik kepada orang lain itu sebetulnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kenapa bisa begitu, Bu? Betul. Karena apa yang kita tabur kita tuai. Bentar. Amsal 11 ayat yang ke berapa ya? Orang yang berbuat baik Amsal 11. terhadap orang itu sedang berbuat baik pada dirinya sendiri. Tapi orang yang pelit itu menyiksa diri. Sebentar, Amsal 11 ayat berapa ya? 15 atau 17? 17. Nah, Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. nah. Karena apa yang kita lakukan kepada orang lain itu nanti akan menimpa kita. Karena dengan adanya ilmu tabur tuai, dengan adanya perintah yang Tuhan katakan, apa yang kamu ingin orang lain buat atas hidupmu, buat itu lebih dulu. Ada hukumnya Tuhan gitu loh. Ya. Kita nggak akan pernah tahu dari mana kebaikan itu akan mendatangi kita gitu ya. Ya. Kita sedang berbuat baik buat orang lain, kita bermurah hati kepada orang lain, dan kita nggak akan pernah tahu Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan dari arah yang mana-mana gitu ya. Oke, itu ya. Lanjut. Ini masih pertanyaan minggu lalu loh, Good News Family. Belum pertanyaan minggu ini. Gak apa-apa ya. Lanjut. Shalom Bu Eli, Shalom Ningrum. Minta tolong dijelaskan dong dari Yesaya 55. Tadi Yesaya 55 yang kita buka bersama Ibu ya. Ini Yesaya 55 ayat 1, 12, dan 13. Oke, baik. Yesaya 55 itu judul perikopnya adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayat satunya, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Itu ayat yang pertama.
Lalu ayat 12-nya, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Maksud pertanyaannya? Minta dijelaskan 3 ayat itu, Bu. Ini kan satu rangkaian judul perikopnya itu seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Iya. Ya kan? Ya udah jelas kok itu. Ya. Kalau kita baca firman itu memang nggak bisa dipotong satu ayat, tapi kita harus lihat perikopnya, judulnya, lalu konteksnya itu di mana. Seperti itu ya, Bu? Iya. Betul, Jadi Ningrum. Jadi nggak bisa cuman satu ayat aja kita baca terus kita bingung, aduh gimana ini kita harus lihat judul perikopnya lalu konteksnya seperti apa. Nah ini konteksnya ini eh, kalau Ningrum baca tadi apalagi yang ayat 8 tadi ini dijelaskan di ayat 8. Bagaimana Tuhan itu memberi keselamatan itu dari Tuhan gitu ya. Bahkan sampai rancangan, sampai jalannya Tuhan itu ada di ayat-ayat itu. Jadi memang harus dirangkai gitu ya dengan bawah-bawahnya. Beda dengan misalnya kalau kayak Amsal itu kan memang kadang per ayat itu sudah menjelaskan sesuatu. Gitu ya. Untuk yang bingung ketika sedang membaca firman. Baca firman itu memang nggak bisa apa ya, satu ayat gitu. Bisa ada beberapa tapi tidak semuanya bisa seperti itu. Kalau di Yesaya ini memang harus dibaca dan direnungkan itu dalam satu konteks. Teks itu seperti apa? Gitu ya. Kalau memang pengen lebih jelas bisa menggunakan alat bantu misalnya menggunakan di komputer atau di ini tuh ada apa sih? Ada beberapa program itu Sabda atau apa itu diklik nanti ada latar belakang ayat itu ditulis dan sebagainya itu ada bisa membantu ya untuk kita bisa tahu lebih banyak. Seperti itu. Oke. Terima kasih yang sudah kirimkan pertanyaan ini dari minggu lalu. Dan terima kasih masih tetap setia menunggu sehingga bisa dibacakan di hari ini. Oke, udah ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Masih banyak pertanyaannya? Masih. Oke, ini dari kemarin ada yang sudah kirim pertanyaan. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Saya mau tanya nih, boleh? Terima kasih sudah kirimkan pertanyaan. Oke, Bu Elis mau tanya, sebetulnya anak Tuhan itu boleh. Ini siapa nih yang ini? Sebentar, sebentar. Ini kok saya susah bacanya. Saya geser dulu. Nah, oke. Sebetulnya anak Tuhan itu boleh lihat drama Korea nggak ya, Bu? Biasanya cewek-cewek kan pada suka nonton drakor. Drama Korea itu singkatannya drakor. Kalau drama Cina singkatannya dracin, gitu ya. Tapi kalau habis nonton drakor gitu, pikiran yang biasa mikir firman Tuhan jadi mikir film yang di drakor tersebut. Jadi boleh nggak Bu nonton drakor? Boleh atau tidak itu kan Tuhan bilang segala sesuatu tuh baik. Ya, Tapi apakah segala sesuatu itu berguna? Mbak. Membangun atau enggak? Ya kalau Anda yang lagi jatuh cinta, terus nontonnya drama Korea yang mesra-mesraan, ya kaya nganu to ya, apa namanya luka dikeceri jeruk pecel to ya, Anda menderita, lihat orang lain bahagia. Lurus ya. Melihat orang lain bahagia, kitanya sendiri ngenes gitu loh. Itu bisa nangis malah nyesek-nyesek loh. Ada sampai nangis-nangis gitu ya. Ya, makanya
Kalau saya sih orang yang lagi cerai, lagi ngadepin kasus rumah tangga, lagi ngadepi problem-problem cinta begitu, ya kalau bisa ndak usah nonton film-film gitu, itu semakin gawe nelongso dan ngenes. Kayak luka diketeri jeruk pecel. Ini ini tuh gini loh, prinsipnya itu kalau ini apalagi tadi ya, kalau habis nonton drakor tuh pikiran yang biasanya mikir firman Tuhan jadi mikir film yang di drakor. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu kan. Ya. Nah, nanti yang kayak digebuki bojone delok situ dicinta. Aduh, tidur sambil nangis-nangis, terus berkayal, membayangkan, oh Iya. itu Paparika jadi bojone atau jadi pacar ya. Aduh, Atau terus kemudian jadi timbul aku ini, sebelahku ketawa-ketawa. ayo ketahuan kan? Ayo ketahuan deh. Terus nanti kalau kemudian muncul gini kayak kayak mengasihani diri sendiri gitu-gitu ya. Itu udah Nelongso, heeh, nelongso. nelongso itu ya disebut. Ya kalau Anda bisa melihat dan hanya melihat aja nggak masalah gitu ya, tapi jangan Nggak sampai bisa, kemudian terbawa. nggak bisa ningrum, Oh nggak pasti bisa ya, Bu? terbang. Oh, Nggak bisa. Apa yang dilihat mata, didengar telinga itu merekam. Di oke. alam bawah sadar terekam. Otak kita tuh ngerekam itu. Nanti yang dipikirin itu terus. Iya betul Itu betul. membangun loh. Itu akan membuat orang hanyut Mm, dibawa arus perasaan itu. Wah, itu untuk move on nih susah. Jujur, betul. oke. Kenapa? Saya pernah ngalamin gitu loh. Kita kan semua pernah ngalamin. Ya, ya, ya. Nggak gampang. Untuk melupakan itu aja ya butuh waktu. Ya ampun, 14 tahun melupakan pacar misalnya begitu. Apalagi kalau tidur aja ngimpi wes ora kepengen tangi ning roh. Nggak kepengen bangun, masih kepengennya dilanjutin. Itu Mm, masih seharian aja. Apalagi nonton film begitu, bayang-bayang kita enggak. Kalau saya ditanya lebih baik tidak. Kalau mm, dibilang boleh, tidak ada larangan di ayat Alkitab begitu. ya, Tapi yang Tuhan bilang, pikirkanlah apa yang indah, yang apa yang mana? manis, yang Yang sedap baik, yang didengar. benar. Begitu kan? Ya, Apa yang sedap didengar, itu pikirkan. pikirkanlah semuanya itu. Udah, kalau saya yang lebih baik enggak. Ya. Saya kalau mau ngelihat, ya ngelihat film apa namanya, dagelan ngai sing lucu-lucu nih malah. Ya, itu ya. Kalau ditanya di kita pada ayatnya ya nggak ada. Adanya ayat tadi itu ya, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang baik. Pikirkanlah semuanya itu, gitu. Drakor tuh drama Korea, Dracin itu drama Sama Cina. cinta. Ya, betul. Sekarang kan masih banyak itu. Itu yang sebelahnya ibu lagi ketawa. Ya di sebelahku lagi ketawa-ketawa. Karena Oke. dia membayangkan Chang Li. Jujur Niro tuh nggak suka gitu ya drama Korea. Bukan karena apa? Karena uh, menurut saya wajahnya sama. Tapi nanti saya dimarahin sama semua orang pencinta drakor kalau begitu. Soalnya rara sing asli ning rumah jajaran yang asli. Semua semua palsu. Jadi Nanti nggak dimarahin saya nggak bisa anak-anak bedain. dibilang mami nggak semua orang. Tapi orang tour leader saya waktu di Korea bilang Mm-mm. hadiah ulang tahun anak-anak umur 17 itu oplas. Operasi. Iya, Ya. iya. Jadi menurut saya tuh wajahnya sama gitu loh. Saya sering kali sama anak saya itu bertengkar gitu. Itu yang mana sih? Mama itu loh udah dijelasin bolak-balik kok yang nggak ngerti-ngerti. Lah saya nggak ngerti. Terus tiap kali Iya. saya nanya ini yang namanya siapa? Ini yang namanya udah nggak usah nonton aja lah kata.
Ya itulah dia. Karena memang saya nggak paham gitu ya. Oke lanjut ya, ini jadi drakor, dracin rame jadinya. Intermezzo to ning room dadi Terus. kita ya ndak kecang to ya. Bu, di Roma 12 ayat pertama dikatakan persembahkanlah tubuhmu. Caranya bagaimana? Loh, persembahkan tubuhmu tuh gini loh. Kita kalau mau bahas ayat itu, kita harus lihat dulu. Ini perintah yang praktis, paling praktis itu persembahkan tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, berkenan kepada Allah ya. Nah, itu ibadah yang sejati. Kalau zaman dulu orang mau membawa korban persembahan, itu kan bawa domba. Ya. Dombanya di bawah umur sekian. Tidak boleh bercacat. Mesti ditunjukin ke imam dulu. Ada cacatnya enggak? Kalau enggak ada cacatnya dibuat korban. Itu baru korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Maksudnya persembahan binatang yang hidup, kudus itu tidak bercacat, ya, nggak ada cacatnya. Nah itu yang dikenan Tuhan. Sekarang kita sebagai pengikut Kristus persembahannya nggak ngorbankan domba atau binatang yang hidup, bukan lagi mempersembahkan binatang yang tidak bercacat, yang berkenan sama Tuhan, tapi hidup kita. Kita ini masih hidup nih loh. Nih dipersembahkan buat Tuhan. Jangan mempersembahkan Tuhan nanti nak mati. Kalau udah cacat tangannya pansui, kakinya nggak bisa gerak, ya toh, baru dipersembahkan ke Tuhan. Saya bersyukur loh. Saya menyerahkan hidupku sama Tuhan ketika aku masih belum buta loh. Iya, iya. Saya belum buta loh. Saya udah melayani Tuhan, menyerahkan hidupku untuk Tuhan. Nah, setengah dalam perjalanan itu baru aku buta. Maksud saya jangan sampai nanti udah buta dulu, kaki hilang, pansui, itu yang nggak bisa jalan, baru dipersembahkan ke Tuhan. Sekarang lagi sehat, lagi bergairah, lagi semangat, kekuatannya penuh. Kasih untuk menjadi korban persembahan. Maksudnya apa? Ya udah lakukan firman. Ketika melakukan firman itu ya daging kita tuh disayat-sayat. Ya. Rasanya itu kedagingan kita, bukan daging tubuh kita maksudnya. Kedagingan kita ini, keangkuhan hidup kita, keinginan mata, keinginan daging, ya, itu semua dikerat, dipotong, dibakar sama Tuhan. Nah itu berkenan sama Tuhan. Lakukan firman. Sementara Anda yang sudah kadung cacat ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah karena kan itu di masa lalu. Sekarang kan kita udah ditahirkan oleh darah Yesus. Jadi yang dilihat bukan lagi korban binatangnya, tetapi tubuh kita apa adanya. Sekarang yang penting bertobat karena bicaranya sudah bukan korban fisik, tapi persembahan tubuh yang melakukan kehendak Tuhan. Ya. Ya. Wes jelas ning room sing luwih simpel piye. Ya, persembahkanlah tubuhmu gitu ya sebagai persembahan yang hidup. Ya, ya tadi sebetulnya kalau kita ngomongin ini gitu ya, ini seperti kalau kita ngelihat di firman Tuhan itu kan jadi nggak bisa tubuh ini kan ngomongin tentang tubuh ya. Kadang-kadang kan ada orang yang kalau ke gereja itu benar, di luar gereja boleh lakukan sesuatu yang nggak benar gitu loh. Nah, kalau kita ngomongin ini persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup ini berarti di dalam atau di luar harus sama gitu kan. Terus tubuh ini benar-benar ya tadi melakukannya gitu ya. Bukan hanya bukan hanya
apa sih, ada atau tidak ada orang yang lihat, ya tetap sama gitu loh. Tetap takut akan Tuhan, tetap mempersembahkan ini sebagai persembahan yang hidup. Seperti itu, singkatnya begitu sih penjelasannya. Semoga jelas ya yang nanya ini, kalau nggak jelas boleh deh minta minta diterangin lagi nih Rom bagian ininya. Oke, lanjut ya, lanjut dulu. Bu Elis di Roma 13 ayat 8 dikatakan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun. Berarti sebetulnya anak Tuhan itu tidak boleh utang ya, Bu? Ya, ya tapi kan harusnya memang begitu. Tapi kan Ya. banyak anak Tuhan yang tanyanya selalu begini, Bu boleh utang nggak toh Bu? Nah pertanyaannya aja udah salah. Harusnya kan pertanyaannya gini, gimana ya Bu Elizabeth caranya supaya kita nih hidup nggak ngutang? Kan harusnya gitu. Yang ditanya tuh gimana caranya kita nih hidup nggak utang gitu loh. Ya. Bukan yang ditanya gini, boleh nggak utang? Nah itu saya dijawab di Roma 13 ayat 8. Nggak boleh. Karena kalau sampai kita mati belum sempat bayar utang, itu berarti itu ngganduli kita. Yep. Jadi lebih baik enggak. Gimana cara nggak ngutang ya hidup berpadan dengan apa yang ada. Cukupkan dirimu dari apa yang ada. Ya. Nggak ada ya jangan beli dulu. Ya. Saya ketemu banyak orang Kristen ngandalin kekuatan diri sendiri. Dia suka bagi-bagi gitu. Dia nggak punya duit. Tapi kalau misal mau pergi ke tempat temen, bawain makanan, beli makanan. Duh, beli makanan tuh enggak apa-apa kalau punya duit. Kalau enggak punya duit ya enggak usah bawa apa-apa tuh ya. Saya yang saya perhatiin tuh misalnya seperti ke rumah saya gitu ya. Bawa makanan, saya bilang enggak harus. Enggak usah bawa apa-apa. Sungkan, enggak enak. Lah ya salahmu dewe. Yang namanya sungkan itu takut akan manusia loh. Ya kan? Terus kadang minta didoain pendeta. Dianya sendiri aja rumah sakit dibayari saudaranya, dibayari teman-temannya. Tapi setiap kali pendetanya pulang doain, di-envelopin. Loh itu kan aturan dari mana gitu loh. Saya setiap kali doain terus pulang jika saya bilang enggak, saya doa. Ini buat bapak, buat ibu, enggak harus kasih. Udah kebiasaan, enggak kali ini enggak biasa sama saya, jangan dibiasain begitu. Saya dikasih pengertian Tuhan. Kok saya terima mau diajak dibayarin orang? Ya, supaya enggak utangnya banyak gitu loh. Udahlah, lebih baik enggak ngasih daripada kita ngutang ke orang. Hidup apa adanya. Orang itu mau terima kita ya puji Tuhan, nggak mau terima ya udah yang penting kita utang. Mencukupkan dengan apa yang ada, gitu ya. Karena Lanjut. Tuhan sanggup mencukupkan semua kebutuhan kita. Amin, amin. Lanjut ya. Ya. Bu, ciri-ciri orang yang gambar dirinya rusak itu cirinya apa, Bu? Orang yang gambar dirinya rusak ya, minder. Minder. Penakut. Terus menutupi diri sendiri. Kalau pergi harus pakai baju yang bagus. Pakai perhiasan sing komplit. Nah, gitu. Dia menutupi diri dengan kepalsuan semuanya. Itu gambar diri yang rusak.
Orang yang gambar dirinya dipulihkan sama Tuhan, ya dia sederhana tuh, dia santai aja. Nggak minder lagi, ketemu sama siapapun gitu. Ketemu sama orang kaya, kita nggak perlu dandan kayak orang kaya. Iya, kita berani tampil apa adanya. Ya, oke. Itu ya ciri gambar diri yang rusak. Bu Elis, ada pendeta yang mengajar 1 hari minimal harus bahasa roh 1 jam agar roh kita makin kuat. Apakah betul seperti itu, Bu? Bagus, dan itu dibilang betul ya betul. Ya, karena memang berdoa dengan bahasa roh itu sedang membangun iman, membangun diri di atas iman yang paling murni atau sejati. Yudas Yudas ayat 19 atau 18. Yudas 19. Kok Yudas? Sebentar. Efesus 10. Efesus 6, sorry. Efesus 6 ayat 19. Sebentar, di Yudas tuh ya ada sih. Benar. Efesus 6 dulu coba. Efesus 6 ayat 18, 19. 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoalah dalam roh kan? Ya. Sebentar, Yudas itu minggu lalu kayaknya kita baca ya, Bu, di berapa ya? Ya, 20. 20. Yudas 1 ayat 20. Oke. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, jadi ketika kita berdoa, bahasa roh itu sebetulnya sedang membangun diri kita sendiri di atas iman yang sejati. Yes. Imanmu yang paling suci, Yudas katakan gitu. Ya. Gitu ya. Lanjut. Bu, di Wahyu 20 ayat 5 dikatakan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Itu siapa ya, Bu? Kenapa kok tidak bangkit? Wahyu 20. Tuh. Ya memangnya. Ini tuh judul perikopnya Kerajaan 1000 tahun. Lalu komplitnya begini ayat 5 itu. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Ya. Makanya kan yang dibangkitkan itu adalah kubur orang percaya yang dibuka ketika Yesus datang kedua kali. Jadi orang yang tidak percaya tidak dibangkitkan. Nah, nanti dalam pemerintah kerajaan 1000 tahun itu iblis dilepas. Iblis itu akan mencobai orang-orang ini. Maka ada dalam kerajaan 1000 tahun ada orang yang umurnya 100 tahun, 200 tahun gitu. Itu kalau yang mati dianggap kena kutuk. Nanti kita akan memerintah di bumi ini dalam kerajaan 1000 tahun bersama Kristus. Kristus sebagai raja dan kita ini nanti sebagai ada yang jadi pejabat, ada yang memerintah, ikut turut memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi ada yang jadi manusia biasa, rakyat biasa begitu.
Hmm. Ya, oke. Oke, lanjut. Nah, Bu, sebetulnya siapa yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama dan siapa yang dibangkitkan pada kebangkitan kedua, Bu? Saya kok masih bingung. Itu mesti ikut pendalaman Alkitab supaya nggak bingung ya. Cuman kalau yang di 1 Tesalonika 4 itu jelas yang dibangkitkan pertama kali itu adalah orang percaya yang sudah mati. Tapi yang belum mati itu akan diubah dengan tubuh kemuliaan. 1 Tesalonika 4 4. ayat Oh, 16 masalah itu kan. kedatangan Tuhan itu ya perikopnya. Iya, iya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Iya. Yang 17-nya, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam Iya, awan menyongsong Tuhan di angkasa. betul. Itu ya, jelasnya sih di situ. Gambarannya seperti itu. Gambaran mudahnya gitu Ya. ya. Nah, itu nanti ikutin aja PA-nya Pak Bekti ya. Iya. Yang upah dengan jelas itu. Itu bukan, saya bukan ahlinya di situ. Itu bagiannya Om Bekti. Oh, Pak Bekti, Om Hin, itu yang bagiannya. Pak Teofilus Hendra, Om Hin. Ya, Iya. Pak Bekti itu bagian menjelaskan untuk akhir zaman. Lanjut ya. Di Yosua 1 dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Cara mempunyai hati yang teguh bagaimana, Bu? Sebetulnya hati yang teguh itu bicara tentang iman. Hmm. Bagaimana cara punya hati yang teguh? Lanjutin aja baca ayat itu. Itu kan 6. Yosua ya. Yosua 1 ayat 6. Itu Yosua 1. diulang 3 kali. Hmm. Karena itu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu di ayat 6. Terus Mm-mm. ayat 7-nya diulang lagi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah Hanya hatimu. kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya. Caranya gimana? Ayat Ayat 8. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan Nah, demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. betul. Sekali lagi tuh teguhkan karena itu Ya. 9-nya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, itu sampai diulang 3 kali loh. Kuatkan dan Teguhkan. teguhkan hatimu. Itu bicara tentang iman. Ya. Iman kita teguh. Caranya, kuncinya di ayat 8. Jangan lupa merenungkan. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Katakan, Ya. perenungan meditasi orang Kristen itu bukan mengosongkan diri. Ya. Tapi selama itu konsentrasinya kepada firman. Firman. Betul. Mengingat firman, memperkatakannya, mengingat, memperkatakan, itu terus. Ya. Itu meditasinya orang Kristen. Ya. Jelas ya? Ya. Yuk. Jadi ketika kita di dalam perjalanan, ketika kita sedang ngapain gitu ya, meditasinya itu adalah memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Tuh ya. Awalnya dari memperkatakan dulu kan. Janganlah engkau Iya. lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan. Tetapi Iya. renungkanlah itu siang dan malam. Jadi awalnya dari memperkatakan. Perkatakan aja gitu ya. Contohnya. Dan ketahuilah aku menyertai engkau gitu ya. Terus diganti.
Tuhan, Yesus menyertai aku atau sebut namanya gitu. Terus aja. Itu kita sedang merenungkan. Terus, ini tadi udah disebutin sama Ibu kan. Nih, pertanyaan selanjutnya tuh gini. Di Yosua 1 itu kata-kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu diulang sampai 3 kali. Kenapa ya, Bu? Ya karena itu penegasannya Yosua kepada bangsa Israel. Betul ya, Bu? Iya. Supaya punya iman yang kokoh, punya Ya. iman yang teguh, punya hati yang kuat gitu. Ya. Gini, kalau kita misalnya nih contoh nih ya, anak saya mau berangkat sekolah katakan. Saya ingetin dia, nanti kamu kalau dijemput, kamu jangan jangan pergi-pergi ya, kamu harus di titik jemput itu, jangan pergi-pergi. Gitu ya. Itu saya omong 1 kali di dalam gitu ya. Karena saya merasa itu juga penting gitu, ketika dia mau keluar saya bilang ingetin lagi, "Ingat ya, jangan lupa ya." Gitu ya. Jadi, ini karena ini memang sesuatu hal yang penting yang Yosua bagikan buat bangsa Israel bahwa dia harus kuat dan teguhkanlah hati, itu. Iya. Jadi dia sampai ulang sampai 3 kali, seperti itu. Lanjut ya. Tawar hati itu apa ya, Bu? Kenapa orang bisa tawar hati? Tawar hati itu biasanya orang yang patah semangat atau lebih tepat dikatakan orang yang kecewa. Ya. Apa yang diharapkan tidak terjadi. Mm-mm. Apa yang diinginkan tidak terjadi. Itu biasanya terus orang patah semangat atau tawar hati. Mm-mm. Sudah kayaknya hatinya sudah nyerah lah, hopeless gitu loh. Hmm, tawar hati itu kayak kayak ya nggak berasa gitu loh. Kalau tawar itu apa sih? Ya kan? Urip ra ono rasane. Nah, anyep-anyep apa sih? Ya kan? Tawar hati gitu loh. Terus kenapa bisa tawar hati tadi ya karena kecewa, karena mm, apa yang diharapkan tidak terjadi, gitu kan? Terus kita jangan, terus kemudian jadi tawar hati, terus kita jadi kayak gitu ya. Em, kayak kayak yang nggak percaya lagi gitu, kayak yang nggak punya harapan lagi, nggak pengen berharap lagi lah. Udah tawar hati itu tadi udah kecewa, gitu. Lanjut, di 1 Korintus 1 ayat 31 dikatakan bermegah dalam Tuhan. Itu maksudnya apa, Bu? 1 Korintus 1 ayat 31. Bermegah di dalam Tuhan. Itu kayak gini. Itu sebetulnya kaitan dari hikmat itu loh. Ningrum baca ningrum. Karena itu 1 seperti Korintus. ada tertulis barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Yes. Orang yang bermegah di dalam Tuhan itu, dia tidak bermegah dengan kilo aku kaya, ini loh duitku banyak, ini loh aku punya kedudukan, ini loh begitu. Tapi ketika kita mau bermegah, bermegahlah karena Tuhan. Sebentar, Yeremia 9 ayat 23. Yeremia Yeremia 9. 9 apa 7? Coba 9 kelihatannya. Ya. Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24-nya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi itu bermegah dalam Tuhan. Ya. Kalau mau bermegah di dalam Tuhan itu, ya kita bermegah bahwa kita Kita mengenal mengenal Allah. Ya. gitu.
Ya, Yeremia Ya. 9:23 itu tadi. Oke. Yeremia 9:23 dan 24 itu penjelasan Ya, dari 1 Korintus 1 ayat 31 itu ya. Itu ya. jelas banget. Lanjut. Bersukacita dalam pengharapan itu artinya apa, Bu? Bersukacita dalam pengharapan itu bahwa gini, walaupun tidak ada dasar untuk kita berharap, tapi terhadap janji Tuhan itu kita tidak akan patah semangat. Mm-mm. Mm-mm. Nggak akan patah semangat. Bersukacita dalam pengharapan. Ya. Kasih ini aja kan. Roma 4 dah. Coba. Roma 4 Roma 4 ayat mulai berapa ya? 18 sampai 21 ya. atau 19. Ya udah. 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Terus. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah Hmm, ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, udah. Bersukacita dalam pengharapan. Harapan. Ya, Saya punya pengharapan, ya. tapi saya bersukacita tentang pengharapan. Walaupun kayaknya nggak ada dasar untuk saya berharap. Mm-mm. Tapi terhadap janji Tuhan itu aku nggak sama sekali nggak bimbang. Nggak ragu-ragu. Makanya saya tetap bersukacita. Ya, Terjadi nggak terjadi itu bukan urusanku. yes. Terjadi syukur enggak ya Ya. rapopo. Tetap Tuh. bersukacita dalam pengharapan. Ya, Ya kan? ya. Oh, Ibu kelempar keluar. Gitu. Ya, masuk lagi. Saya sudah yang berharap seperti itu lama-lama gini. Tuhan, aku ngucap syukur. Aku bersukacita. Walaupun mataku nggak ngelihat tapi kupengku nggak budek. Ya, ya, Tuhan terima kasih. Walaupun mataku buta, tapi tanganku dan kakiku nggak lumpuh. Aku masih bisa bergerak, aku masih bisa bicara, bla 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 bla. Pokoknya yaitu bersukacita dalam pengharapan. yes, Pengharapannya bahwa Tuhan itu penyelamat kita, penebus kita itu kalau mau lakukan apapun itu semua bisa. ya, Tapi tergantung sekarang kedaulatannya balik ke Tuhan lagi. ya. Jadi Ya. mau terjadi sekarang, mau terjadi nanti, atau apapun yang terjadi nanti, kita tetap bersukacita gitu loh. Itulah bersukacita dalam pengharapan. Karena kita tahu pengharapan itu hanya ada dalam Kristus. Yes. Tuh. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Ya. Katakan, pengharapan itu Bukan tidak tidak mengecewakan. mengecewakan. Roma 5 coba. Roma 5 ayat 5 kah? Dan pengharapan itu tidak Ya. mengecewakan. Dan Sebentar, pengharapan tidak mengecewakan. sebentar. Ayat 5. Sebelum itu mulai dari ayat 3 aja. Ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan Hmm. pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, itu dia. Pengharapan itu tidak mengecewakan Ya. karena Roh Kudus sudah dikasih. Roh Kudus itu hikmatnya Allah, Roh Kudus itu kekuatannya Allah, Roh Kudus itu inspirasinya Allah. Kalau Ya. sudah diberikan kepada kita,
Wih, itu ngelebihi loh. Bersama dengan Roh Kudus itu apa yang nggak mungkin jadi mungkin. Amin. Ya, betul. Ini kan ini kerennya ya. Ini Paulus ini menulis ini kan di penjara gitu. Di situ ditulis, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kalau hari-hari ini kita mungkin ada di dalam fase yang gak mudah, gitu ya. Iya. Tetaplah percaya dan bersukacita dalam pengharapan, karena itu yang sedang terjadi itu baik buat kita. Gitu. Ini keren banget nih. Jelas ya, sukacita dalam pengharapan itu. Lanjut ya. Ibu, bedanya batin dengan hati itu apa? Ada yang berkata, ada ayat yang berkata, Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin. Maksudnya menguji batin itu apa ya, Bu? Batin itu hal yang lebih dalam. Kalau saya bilang sih hati nurani ya, batin itu ya. Batin itu apa yang ada di dalam hati kita. Oh, dibilang ada hati nurani. Hati nurani itu apa ya? Saya lebih dilihat, coba saya nanti lihat dulu aja di kamus bedanya hati dan batin ya. Iya, bentar. Kita lihat nurani enggak sih? Hati nurani itu maksudnya hati yang paling dalam. Lebih ke yang dalam. Oke, kalau ini nih Grum sih lihat dari kamus ya, bukan kamus ya. Jadi kayak terjemahan ininya, bukan terjemahan aslinya sih. Batin itu seringkali mencakup jiwa, perasaan, emosi, dan pikiran. Dan sedangkan hati itu menjadi bagian dari pusat emosi atau keputusan gitu. Ada yang nulis begitu. Batin kok malah masuknya ke jiwa ya malahan ya. Pikiran, perasaan itu kan jiwa. Ya. Ada yang menulis batin itu keseluruhan aspek rohani dalam diri, sementara hati itu tempat suara hati dan tempat suara hati. Aspek kedalaman diri manusia gitu, batin manusia batiniah itu, Bu. Ya nanti coba dicari kadang-kadang. Justru kalau saya ngelihat itu hati itu justru hati itu lapisan luarnya ya. Coba kalau Yeskiel 36 Ningrum. Yeskiel 36 ayat 26. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan memberikan roh yang baru dalam batin. 36. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku ya kan? Roh yang baru dalam batinmu loh. Ya. Kalau saya sih bilang itu hati nurani ya. Iya, lebih dalam dari hati. Iya, lebih dalam dari hati. Kalau tadi orang bilang kan batin di luar, hati Di itu yang di dalam. suara hati. Iya, justru yang di suara yang dibilang Tuhan berbicara tuh di batin. Akan memberikan roh yang baru dalam batinmu. Jadi tempat Roh Kudus itu sebetulnya tempat roh kita. Iya, ini ayat 27-nya, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku yang melakukannya. Nah itu dia. Ya,
Itu ya bedanya batin dan hati. Jadi batin itu lebih dalam, di kedalaman. Kan? Lanjut. Bu, bagaimana cara memperoleh hikmat itu bagaimana? Cara memperoleh hikmat. Mm-mm. Oh, permulaan hikmat Amsal 9 ayat 10. Adalah takut akan Tuhan. Apa baca Amsal 9 ayat 10 kalau jadi dianggap kita. Oh, apa? Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, Tuh kan. permulaan hikmat ya belajarlah jadi orang yang takut akan Tuhan, bukan Ya, berdoa, ya. bukan puasa, tapi belajar takut sama Tuhan. Banyak orang Kristen ke gereja suka berdoa, suka puasa, tapi tidak takut Tuhan. Loh kok bisa, Bu? Fakta, kenyataan. Wih, jadi pemimpin doa. Tapi nak ngomong ora karu-karuan. Sombongnya minta ampun. Orang bilang Masya Allah, jubilah sombongnya. Jahatnya setengah mati. Itu takut sama Tuhan. Ya. Nanti kalau mau tanya lagi permulaan hikmat itu apa, Bu? Takut akan Tuhan. Lah takut akan Tuhan tuh kayak apa, Bu? Berarti kondangan pernah baca Alkitab. Amsal 8 ayat 13 nih tak kasih tahu sekalian aja supaya sekalian jawab. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan Ini ialah membenci Tuhan. Ya. takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci 2, kepada kesombongan, 3, kecongkakan, 4, tingkah laku yang jahat, 5. mulut penuh tipu muslihat. Ya wis. Orang yang takut akan Tuhan itu seperti itu. Belajar hal yang kecil lah. Ada buku atau CD. Ya, bukan CD-nya kaset ya. Bukan celana dalam loh ya, CD. Nah, itu bicaranya gini, itu ada tulisannya dilarang kopi. Dilarang mengopi. Kopi paste, nggak boleh. Tapi ada banyak orang tetap difotokopi. Memang penerbitnya nggak tahu, memang penulisnya nggak tahu, tapi Tuhan itu maha tahu. Kalau Anda takut sama Tuhan, ada orang lihat atau tidak, Anda tidak akan melakukan kejahatan. Nggak akan bohong sama siapapun. Ya. Oke, itu ya. Ini dijelaskan sekalian. Takut akan Tuhannya apa gitu kan? Di Amsal 8 ayat 13 itu kriteria takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13. Ada satu lagi, Amsal Mazmur 15 ayat 4. Takut akan Tuhan itu tetap Mazmur berpegang kepada sumpah. Ayat 4. Mazmur 15 ayat 4. yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Orang yang takut akan Tuhan itu berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Kalau sudah terlanjur janji, walaupun rugi ya harus digenepi. Ya. Ya. Lanjut. Lanjut ya. Masih ada waktu, masih sedikit lagi. Maksimalkan apa yang ada hari ini ya.
Bu, bagaimana cara untuk menjaga hati agar tidak sombong saat dipuji-puji orang? Caranya bagaimana? Kalau pas dipuji orang kan rasanya bangga. Hmm. Nah, caranya gimana? Jangan bilang enggak. Misalnya dia bilang, kamu cantik ya, gitu. Oh enggak. Berarti Anda menolak berkat. Kalau dibilang, wah kamu cantik, kamu Puji hebat, Tuhan. kamu pintar. Nomor satu katakan gini, puji Gitu. Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Ya, Bukan saya tapi Tuhan. Ya, ini ya. anugerahnya Tuhan. Wes, itu tidak akan sombong. Mm. Karena memang kita apa adanya begini ini karena Tuhan loh. Nara Tuhan ya ora iso loh. Yes, betul. Ya toh, Ya. karena Tuhan. Ya, jadi katakan pertama adalah puji Tuhan, semua karena anugerahnya Tuhan. Ya. Kita tidak menolak berkat, Mm-mm. ya, Ya, tapi Tuhan yang dipermuliakan. amin. Kalau kita berkata enggak, Justru itu sombong. itu malah sombong. Hmm. Ya. Ini penting loh ini untuk kita sadar bahwa semua itu karena Tuhan, bukan karena kita. Betul. Sombong itu karena kita mengambil pujian yang seharusnya bukan buat kita. Iya, betul. Kalau kita misalnya nih, kita entah itu berkhotbah, memuji Tuhan dalam jadi pemimpin pujian gitu ya. Jangan kalau orang memuji itu kita katakan tadi puji Tuhan semua anugerah karena anugerah Tuhan karena kalau kita bangga gitu kita sedang mengambil pujian yang seharusnya buat Tuhan, buat kita. Ya, ya kalau bilang semua karena anugerah Tuhan, karena kita sadar apa yang Ya. dikatakan Korintus, kekuatanku adalah kemampuanku adalah pekerjaan Roh Allah. Yes. Ya. Ya. Kalau Hmm. bukan karena Tuhan kan kita nggak dipakai, kita Iya, nggak dipilih. Ada lebih banyak orang yang lebih baik gitu. Semua iya. karena anugerah Tuhan. Lanjut ya. Satu pertanyaan lagi karena waktu kita sudah 10.26. Kita tuh kalau ngobrol gini ya 1,5 jam nggak berasa gitu. Shalom Bu Elis, Shalom Ningrum, Shalom. Mau tanya mengenai makna barang siapa mempunyai akan diberi di dalam Markus 4 ayat 24 sampai 25. Itu arti atau maknanya apa ya? Terima kasih. Gini, siapa yang mempunyai justru akan diberi. Gitu ya. Coba Ya, baca nih Markus. ya sebentar. Markus 4 ayat 24 sampai 25. Oh gini, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya, itu judulnya masuk perikop apa? Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Perumpamaan tentang Pelita dan tentang ukuran. pelita dan tentang ukuran. Nah, setiap orang itu semua di hadapan Tuhan itu semua dapat ukuran. Misalnya yang seperti saya pernah katakan, gelas itu macam-macam. Ada gelas wine, ada gelas arak kecil itu, ada gelas apa namanya lagi, gelas yang blimbing itu gede, ada gelas yang bentuknya macam-macam. Itu semua orang itu punya ukuran. Ya.
Dan Tuhan itu telah dijadikan kita ini pelita terang untuk jadi berkat. Tapi kalau kita nggak mau melakukan itu, nggak mau berfungsi jadi terang, ya apa yang ada sama kamu tuh diambil. Tapi kalau yang kecil itu dilakukan dengan setia, itu akan terus ditambahkan terus sama Tuhan. Misalnya gini ya, kita ini sebetulnya bisa main musik, disuruh main musik nggak mau. Contoh aja, sebetulnya kita bisa jadi berkat, kita bisa jadi terang, kita bisa jadi berkat itu dengan apa yang ada sama kita. Tapi ketika kita tidak mau menggunakannya, itu akan diambil. Terus malah kayaknya Anda nggak bisa apa-apa. Tapi walaupun Anda punya kecil, sedikit, sehingga bertambah-tambah. Kayak saya tuh sebetulnya nggak bisa, nggak tahu yang saya pernah bilang. Saya tuh nggak ngerti loh. Kunci nada, saya tuh nggak ngerti loh. Irama ki opo tuh dulu ndak, pokoknya melune nyanyi gitu. Dengar radio melu nyanyi, tapi nak begitu dikasih ide belum tentu bisa. Gitu kan? Tapi saya melakukan itu dengan perkara kecil yang saya tahu. Saya lakukan ternyata ditambahi terus sama Tuhan, ditambahi terus sampai bisa ngerti baik. Ya, itu prinsip itu seperti kayak talenta nih loh nih gitu. Yang punya satu diuber. Maka yang satu diambil, dikasih yang punya 2 dan 5. Yang 5 ditambahi karena 5 jadi 10. 4 ditambahi. Yang 1 simpen malah diambil sekalian sama Tuhan. Ya. Oke. Semoga jelas. Iya, semoga jelas ya bahwa itu tadi apa yang Tuhan itu sudah kasih sebetulnya. Kita tuh dikasih gitu. Tinggal kita mau nggak untuk menggunakannya untuk jadi terang. Jadi padam. Ya, pelitanya padam gitu karena kita nggak mau. Mau nggak kita jadi terang buat sekeliling kita? Dipakai jadi alat buat Tuhan. Dan 10.31, jadi saya harus akhiri untuk pertanyaan yang lain. Next ya. Karena memang habis waktu kita ini udah 10.31. Terima kasih buat atensinya, buat perhatiannya ini banyak pendengar yang baru gitu ya, yang baru berinteraksi gitu ya, nomor-nomor baru yang baru kirimkan WhatsApp tapi belum bisa terjawab di hari ini. Oke, Ibu, seperti biasa, Bu. Yes. Mulai gunakan senjata dari surga dengan menggunakan perang dengan Roh Kudus. Ya. 2 Korintus 10 ayat 3 tadi sampai 5 nih, Rum. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Ya. 5 itu tadi. Ya. Mulai jangan pakai senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa dari surga. Yes. Mulai gunakan senjata dari surga dengan menggunakan peran dari Roh Kudus. 2 Korintus 10. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 tadi kita sempat baca ayat bawahnya. Jadi dibaca, direnungkan ya Good News Family, terus mulai digunakan, diperkatakan dan dilakukan gitu. Ibu terima kasih buat hari ini. Masih Allah. Iya. Oke, terima kasih buat hari ini Ibu. Sampai ketemu. Tuhan Yesus berkati. Dan terima kasih buat Anda Good News Family pendengar yang sudah
sudah bersama-sama dengan kita sepanjang pagi ini dan sampai di akhir kebersamaan kita di hari ini ya. Berharap apa yang dihadirkan jadi berkat dan bermanfaat. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati.